Selamat memasuki tahun yang baru. Setiap kali kita berada di momen ini, banyak sekali harapan, resolusi, dan rencana baru yang kita buat. Tapi, tahun-tahun yang sudah kita lewati mengajarkan kita satu hal yang sangat penting: manusia tidak pernah benar-benar bisa mengendalikan masa depan. Jadi, pertanyaan utamanya bukan hanya apa rencanamu tahun ini, tapi yang lebih penting, dengan iman seperti apa kita akan melangkah maju. Iman yang sejati bukan cuma sekadar optimis atau berpikir positif. Iman yang sejati itu akarnya ada di dalam Tuhan dan selalu taat pada kehendak-Nya. Kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kata dasar di sini berarti fondasi yang kokoh, bukan sekadar angan-angan kosong. Sedangkan bukti berarti sebuah keyakinan batin yang kuat, meskipun kita belum melihat wujudnya secara fisik. Jadi, iman yang sejati itu bukan menunggu ada bukti dulu baru percaya, tapi kita percaya karena kita tahu Tuhan itu setia pada janjinya. Karakter Tuhan tidak pernah berubah. Karena itu, iman kita harus bertumpu pada siapa Tuhan itu, bukan pada situasi yang sedang kita hadapi. Iman yang sejati selalu terlihat dari tindakan. Coba kita lihat tokoh-tokoh iman dalam Alkitab. Abel menunjukkan imannya lewat persembahan yang benar. Henok menunjukkan imannya dengan hidup yang terus bergaul karib dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Lalu, apa yang membuat Tuhan senang? Ibrani 11 ayat 6 menjawabnya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ayat ini juga menjelaskan ada dua unsur penting dari iman sejati. Pertama, percaya bahwa Allah itu ada. Kedua, percaya bahwa Allah akan memberi upah kepada siapa saja yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi, memasuki tahun baru ini bukan cuma soal percaya Tuhan sanggup melakukan hal-hal hebat, tetapi percaya bahwa Tuhan layak kita taati, meskipun jalan di depan kelihatannya tidak mudah. Bayangkan seorang pelaut. Dia tidak menunggu sampai laut benar-benar tenang baru berlayar. Dia percaya pada kompas dan peta yang dipegangnya, bukan pada ombak yang besar. Sama seperti kita, iman adalah kompas rohani yang menuntun arah kita, meskipun badai kehidupan mungkin belum berhenti. Jadi, bagaimana cara praktisnya kita melangkah di tahun baru ini dengan iman yang sejati? Pertama, serahkan masa depanmu kepada Tuhan. Seperti kata Mazmur 37, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mari kita awali tahun ini dengan doa penyerahan, bukan hanya daftar resolusi pribadi. Libatkan Tuhan dalam setiap rencana kita, baik itu dalam pekerjaan, keluarga, maupun pelayanan. Kedua, berjalanlah dengan iman, bukan dengan perasaan. Perasaan kita bisa naik turun, tapi firman Tuhan tetap teguh. Jangan mengambil keputusan besar hanya karena emosi sesaat. Selalu ukur setiap langkah kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ketiga, bangun disiplin rohani yang konsisten. Tetapkan waktu khusus setiap hari untuk berdoa dan membaca Alkitab. Jadikan firman Tuhan sebagai penentu arah hidup, bukan sekadar mengikuti pendapat dunia yang terus berubah. Dan yang keempat, nyatakan iman lewat tindakan nyata. Tetaplah setia melayani Tuhan meskipun rasanya sulit. Tetaplah jujur dalam pekerjaan meskipun ada godaan untuk berbuat curang. Tetaplah mengasihi orang lain meskipun kita pernah disakiti. Tahun baru ini memang tidak menjamin hidup kita akan bebas dari masalah. Tetapi iman yang sejati menjamin penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Pertanyaannya untuk kita renungkan di awal tahun ini adalah, apakah saya sungguh-sungguh percaya Tuhan memegang kendali atas masa depan saya? Apakah iman saya sudah terlihat dalam keputusan-keputusan kecil sehari-hari? Dan apakah saya siap taat, sekalipun rencana Tuhan ternyata berbeda dari apa yang saya inginkan? Mari kita masuki tahun yang baru ini bukan dengan ketakutan atau kesombongan, tetapi dengan iman yang sejati kepadanya. Keadaan boleh berubah, dunia boleh bergejolak, tetapi Tuhan kita tetap setia. Tuhan, kami serahkan tahun yang baru ini ke dalam tangan-Mu. Ajar kami untuk berjalan oleh iman yang sejati, taat pada firman-Mu, dan setia sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.